Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya pada pertemuan ke-10 dari mata kuliah mekanika lanjut. Ya, pada pertemuan ke-9 kita sudah menyelesaikan atau kita sudah menurunkan bagaimana persamaan Lagrange dari menggunakan prinsip D'Alembert ya. Nah, di sini kita akan coba untuk membahas soal-soal Lagrangan ya. Namun soalnya bukan soal basic lagi, karena soal basic nanti bisa kalian lihat di kuliah ya, di playlist YouTube saya ya. Nanti silahkan lihat playlist YouTube-nya, ada tutorial mekanika nomor 13.1 dan 13.2. Nah, di sana sudah saya jelaskan bagaimana bandul sederhana dan bandul pegas. Nah, di sini soalnya akan kita coba modifikasi ya. Sebenarnya masih soal yang cukup general ya, kalau masih cukup sering kalian temukan di textbook mekanika. Kita punya balok ya, balok tersebut bergerak ke arah kanan ya. Balok tersebut kita sebutlah seumpamanya XA gitu ya, XA jaraknya ya, jaraknya dari titik koordinat kita, titik acuan kita adalah XA. Lalu kita punya bandul ya, kita punya bandul yang dihubungkan dengan balok tersebut ya. Ya, nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana persamaan geraknya, yang mana nanti bandul tersebut akan menyimpang dengan sudut theta ya. Jadi dia nanti akan berosilasi. Jadi bandulnya berosilasi pada benda yang bergerak, pada balok yang bergerak ya. Jadi kalau di sini di 13.1 itu hanya bandul sederhana, bandul dengan ujungnya tetap. Nah, ini bandul dengan ujungnya bisa bergerak. Nah, untuk menyesuaikan dengan materi kita sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kendala atau constraint ya. Nah, di sini kita lihat apa-apa saja kendala dari gerak kita ini ya. Jadi kalau kita ambil ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y ya. Nah, perhatikan bahwasanya let's say seumpamanya saya punya balok ini adalah benda A dan ini ada benda B, sehingga ini XA, saya ambil ini XB gitu ya, XB ya. Ya, dimana panjang dari bandulnya adalah R ya, massa bandulnya adalah M kecil, dan massa dari baloknya kita buat M besar ya. Jadi XB itu sama dengan R sin theta ya, XB. Nah, kita lihat persamaan kendala itu artinya adalah kendala di mana bendanya tidak bisa bergerak ya, koordinat di mana bendanya tidak bergerak. Contoh di sini, kita tinjau pada balok A. Maka baloknya ini tidak bergerak pada sumbu, oke lihat, baloknya hanya bergerak pada sumbu X. Maka dia tidak bergerak pada sumbu Y dan tidak bergerak juga pada sumbu Z. Ini YA sama dengan 0, ZA sama dengan 0. Ya. Nah, selain itu apalagi? Perhatikan baloknya ini hanya bergerak di bidang XY ya. Hanya bergerak di bidang XY. Maka XB dan YB bukan kendala, dia bebas bergerak. Tapi dia terkendala di sumbu Z-nya, artinya baloknya tidak ada bergerak ke arah kanan atau ke arah dalam atau ke arah luar ya. Berarti dia hanya kiri kanan seperti ini ya. Maka di sini ZB itu sama dengan 0. XB dan YB gimana? Tidak 0. Ya, tidak 0. Nah, sekarang satu lagi, apa yang menjadi kendalanya di sini? Yang menjadi kendalanya di sini adalah bahwasanya balok ini hanya terkendala akibat panjang dari bukan balok ya, bandul ya. Ya, kendalanya adalah di sini, bandulnya. Maka kita punya R sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita punya ada 4 persamaan kendalanya ya. Kendalanya. Maaf. Ada 4 kendalanya. Nah, ingat, persamaan kendala rumusnya adalah 3N kurang 1, di mana N itu adalah banyaknya benda. Nah, di sini kita punya N-nya sama dengan berapa? Ada balok dan ada bandul ya, berarti N-nya sama dengan 2. Maka kita punya 3 kali 2 kurang 1 ya. Maka kita punya kurang K ya. Maka K-nya kita, kendalanya kita tadi ada 4. Maka kita punya 3 kali 2, 6 kurang 4 sama dengan 2. Itu artinya apa? Ada 2 persamaan gerak nanti yang akan
kita selesaikan. Ada dua persamaan gerak. Yaitu nanti persamaan geraknya kemana? Di R dan di theta. R double dot dan theta double dot. Ya. Nah, inilah yang akan kita cari. Persamaan gerak di R, theta, R double dot dan theta double dot. Nah, untuk menyelesaikan atau memudahkan penyelesaian kita di sini, kita perlu transformasikan ya. Jadi nanti untuk bandulnya kita buat dalam theta. Ya, oke, kita transformasi terlebih dahulu ya. Nah, kita punya sekarang X di sini adalah XA ditambah XB-nya adalah tadi R sin theta ya, dan Y di sini adalah R cos theta ya. R cos theta. Oke. Nah, ingat kita ingin menyelesaikan persamaan Lagrange ya. Jadi fungsi Lagrange adalah L sama dengan T min V. Ini dulu ya. Ya, nanti kita akan masukkan ke sini. Ya, di mana T di sini adalah energi kinetik dan V adalah potensial ya. Nah, di sini kita perlu lihat. Berarti kita perlu mencari nanti adalah kecepatan ya dari sini ya. Maka kita perlu buat dia ke dalam bentuk kecepatan. Berarti X dot ya. X dot sama dengan X dot A ditambah. Nah, di sini R sin theta ya. Karena theta kita nantinya adalah merupakan fungsi waktu. Berarti D per dt sin theta ya. Berarti turunannya kita turunkan terlebih dahulu terhadap θ-nya. Lalu θ-nya terhadap waktu ya. Maka kita punya turunan sin theta adalah cos theta. d theta per dt-nya adalah theta dot. Maka di sini kita punya adalah R theta dot cos theta. Ya, di bagian Y dotnya kecepatan di sumbu Y-nya adalah sama ya. Berarti nanti adalah ya, turunan cosnya nanti adalah min sin ya. Berarti min R theta dot sin theta. Iya, sin theta ya. Maka kita dapat ini. Sehingga energi kinetik kita sekarang adalah T sama dengan setengah mv kuadrat ya. Dimana di sini kecepatan kita ada pada sumbu Y dan sumbu Z ya. Berarti kita punya setengah mv kita adalah X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat ya. Maka kita punya sekarang oh ya, maaf, karena kita tadi ada dua bendanya ya. Jadi kita punya setengah M X dot A kuadrat ditambah setengah M kecil X dot kuadrat plus Y dot kuadrat ya. Yang mana ini kalau kita jabarkan sama dengan ya, dengan memasukkan nilai X dotnya tadi adalah X dot A tambah R theta dot cos theta dikuadratkan ditambah ini ya, minus R theta dot sin theta dikuadratkan. Ya, sehingga kita punya sekarang T kita sama dengan, oke, saya coba tuliskan dulu ya biar menghemat kuota mahasiswa nantinya. Ya, sehingga menjadi seperti ini dengan menjabarkan X dot A ini ya yang dikuadratkan menjadi X dot A kuadrat ditambah 2 R theta dot cos kuadrat theta cos theta ditambah R theta dot kuadrat cos kuadrat theta ya. Nah, ini tadi yang bagian sin-nya ya. Ya, sehingga di sini bisa kita dapatkan bagian ini ya, R kuadrat theta dot ini cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta yang mana hasilnya adalah sama dengan 1. Sehingga kita punya setengah M ya, X dot A kuadrat tambah setengah M ya, X dot A kuadrat tambah 2X dot A R theta dot cos theta ditambah R kuadrat theta dot kuadrat ya. Ya, ini tadi adalah sama dengan 1 ya. Maka kita dapat sekarang persamaan energi kinetik kita. Nah, bagaimana dengan persamaan energi potensial kita? Nah, ingat, dalam menentukan energi potensial, kita perlu titik referensi. Maka titik di, ini kita ambil sumbu X, maka di bawah sumbu X-nya bernilai negatif ya, Y-nya ya. Maka kita punya berarti V di sini adalah, V di sini sama dengan minus MGY ya. Maka kita punya V sama dengan potensial kita minus MG, Y kita adalah tadi
Bisa lihat? Ya, Y-nya tadi adalah R cos theta ya. Maka kita punya di sini Mg minus Mgr cos theta. Nah, kita punya energi kinetik dan kita punya energi potensial. Sehingga fungsi Lagrange kita menjadi L sama dengan ya, L sama dengan T min V ya. Dimana T-nya adalah ini, V-nya adalah ini minus ini ya. Sehingga kita punya setengah M X dot A kuadrat ditambah setengah M X dot A dikuadratkan tambah 2X dot A R theta dot cos theta ditambah R kuadrat theta dot kuadrat. Ini bagian energi kinetiknya minus ya, minus jadi positif ya, positif MGR cos theta ya. Ini adalah fungsi Lagrange kita ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan memasukkan persamaan Lagrange kita ya. Ingat, kita punya d per dt, fungsi Lagrange ya, do L per do Q dot A dikurang, atau do Q dot aja ya. Ya, do Q dot dikurang do L per do Q sama dengan 0, di mana Q di sini adalah apa? Ya, Q di sini adalah koordinat umum. Nah, di sini perhatikan fungsi Lagrange kita. Ada berapa koordinatnya? Pertama fungsi XA dan yang kedua adalah fungsi theta ya. Maka di sini kita punya ada dua persamaan. Jadi kita punya D per dt do L per do X dot A dikurang do L per do XA sama dengan 0. Lalu kita punya satu lagi D per dt partial L theta dot ya dikurang do L per do theta sama dengan 0 ya. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan ini ya. Oke, sekarang kita coba selesaikan untuk komponen X dot A-nya terlebih dahulu. Ini adalah fungsi Lagrange kita. Berarti kita turunkan do L per do X dot A-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini. Berarti turunan ini ya terhadap XA, X dot. Berarti kita punya M X dot A ditambah. Nah, di sini kita punya bagian 2 ya, ada duanya. Berarti saya kalikan ke setengahnya berarti M ya. M X dot A ditambah. Nah, perhatikan di sini. Saya turunkan terhadap X dot A ya, berarti X dot A-nya bernilai turunan X dot A 1 ya. Berarti sisanya adalah 2-nya itu saya kalikan dengan setengahnya. Sisanya di sini adalah R theta dot cos theta. Oke, nah ini tidak ada nilai X dot A-nya ya, berarti bernilai 0 ya. Berarti cukup sampai di sini untuk komponen X dot A-nya ya. Nah, sekarang di sini kita punya D per dt. Nanti kita punya D per dt do L per do X dot A itu sama dengan M X double dot A ditambah M X double dot A ditambah. Nah, di sini perhatikan. Oke, saya coba hapus dulu ya bagian ini ya. Saya mau menunjukkan sesuatu ya. Belum masuk ke sini, kita coba lihat bagian yang do L per do XA ya. Nah, di sini perhatikan, di fungsi Lagrange kita tidak ada yang merupakan fungsi XA, artinya potensialnya tidak ada terhadap fungsi XA ya. Maka ini adalah bernilai 0. Oke. Nah, itu artinya apa? Persamaan Lagrange kita terhadap X dot A itu adalah conserve ya. Lihat, kita buat ke sini. Ini tadi kurang do L per do XA bernilai 0, itu adalah sama dengan 0. Sehingga apa? D per dt do L per do X dot A adalah ini tadi. M kita ubah aja menjadi M kecil X dot A ditambah M R theta dot cos theta itu adalah bernilai sama dengan 0 turunannya ya. Sehingga bagian ini nilainya adalah konstan ya. Jadi bagian ini nilainya adalah konstan ya. Sehingga tidak ada percepatan pada sumbu A. Yang ada hanya kecepatannya ya. Kecepatannya bernilai konstan ya.
X dot A-nya nanti bernilai konstan. Nah, sekarang kita coba tinjau untuk komponen theta ya. Kita tinjau untuk komponen theta ya. Jadi kita punya sekarang D per dt do L per do theta dot dikurang do L per do theta sama dengan 0. Dengan L kita tadi ini ya. Oke, sekarang kita cari satu per satu ya. Do L per do theta dot kita dapatkan berarti ini 0, ini 0. Nah, di sini ada ya. Berarti kita punya M X dot A R cos theta ya. Karena tadi kita turunkan terhadap theta dotnya aja. Lalu kita punya R kuadrat theta dot ya. Lalu oke, itu untuk theta dotnya ya. Jadi kalau kita turunkan ya, oke, ini terhadap dl do theta dotnya. Sekarang kita coba cari untuk do L per do theta-nya ya. Maka kita punya ini pasti 0. Nah, di sini ya. Di sini ada cos theta, turunan cos theta-nya adalah min sin theta, maka kita punya 2 habis ya. Minus M X dot A R theta dot sin theta ya. Lalu kita punya di bagian ini MGR cos theta turunan terhadap theta-nya juga min ya. Berarti saya buat seperti ini. Oke, tambah di sini jadinya. Tambah GR sin theta ya. Atau biar lebih sederhana saya buat jadi minus M R sin theta gitu ya. Boleh kita buat jadi X dot A R theta dot ya ditambah G ya. Oke deh, R-nya masih R di sini ya. Saya masukkan aja R-nya nggak apa-apa, tambah GR ya, boleh. Nah ya, adapun untuk turunan terhadap waktu bagian yang ini ya, sehingga kita punya D per dt do L per do theta dot itu sama dengan M ya, kita turunkan berarti X double dot A R cos theta ditambah R kuadrat theta double dot ya. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan Lagrange kita menjadi kita membuat menjadi ya M X double dot A R cos theta ditambah R kuadrat theta double dot itu sama dengan ya, sama dengan ini ya, minus M sin theta X dot R theta dot ditambah GR ya. Nah, kita punya M-nya bisa kita hapuskan seperti ini ya. Lalu kalau kita buat R kuadratnya, kita coret jadi di sini per R ya. Nanti di sini per R, di sini juga per R, di sini juga adalah per R ya. Oke, sehingga kita punya jadinya adalah ya, sehingga ini X dot A theta dot per R dikurang ya, ini sin theta-nya masih ada ya, sin theta dikurang G per R sin theta. Nah, ini tadi adalah bagian potensial. Nah, perhatikan ya, ada yang cukup menarik di sini. Kita punya komponen ini, X dot A di bagian potensialnya. Ya. Nah, perhatikan bahwasanya tadi untuk komponen percepatan di sumbu A itu adalah bernilai 0. Maka nantinya, bukan bernilai 0, tapi bernilai konstan ya. Nah, ini nanti akan bernilai konstan. Nah, perhatikan di sini ya, kita punya X dot A. Nah, kita lihat bahwasanya untuk komponen XA, bahwasanya Lagrangannya itu adalah independen atau tidak bergantung terhadap komponen sumbu XA ya. Sehingga komponen yang ini nanti akan bisa kita abaikan. Kenapa? Karena tadi ini adalah bagian dari potensialnya, dan potensial itu tadinya adalah merupakan fungsi dari theta ya. Potensial kita di sini dia merupakan fungsi theta, bukan merupakan fungsi X dot-nya. Sehingga bagian ini nanti bisa kita abaikan ya. Sehingga kita punya solusi akhirnya adalah theta double dot ditambah X double dot A per R
cos theta ditambah G per R sin theta sama dengan 0. Nah, ingat tadi bahwasanya X double dot A-nya adalah bernilai konstan ya. X double dot A-nya tadi adalah konstan atau bernilai 0 ya. Turunannya bernilai 0. Maka kita punya jadinya adalah, kalau kita punya persamaan akhir kita menjadi theta double dot ditambah G per R sin theta sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah menjadi persamaan dari koordinat solusi Lagrange kita ya. Nah, tentu jika tadi dengan kasus tadi balok kita ini bergerak dengan konstan, maka nilai X double dot A-nya akan bernilai 0. Namun jika dia tidak bernilai konstan, maka ini akan tetap ada ya. Ya, demikian untuk solusi dari kasus kita ini ya. Kita coba selesaikan solusi yang lain ya.